Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Soleman Japahyo. Dalam video kali ini saya akan mereview video pada podcast Akbar Faisal terkait tanggapan Ki Darmaning Tias tentang perkembangan pendidikan di Indonesia yang mengatakan bahwa Nadiem Makarim merupakan Menteri Pendidikan terburuk sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia. Sebelum itu, kita harus mengetahui siapa itu Ki Darmaning Tias. Ki Darmaning Tias atau biasa dikenal dengan Pak Tias lahir di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta pada 9 September 1962. Ia adalah seorang penulis, pakar pendidikan nasional, aktivis pendidikan, dan kritikus pendidikan dan transportasi berkebangsaan Indonesia. Ia dikenal sebagai pemerhati sekaligus kritikus pendidikan yang konsisten selama 40 tahun yang mengawasi kebijakan 15 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Ia dikenal sebagai aktivis Taman Siswa yang kerap memberikan kritik dan analisis tentang kebijakan pendidikan nasional melalui tulisan-tulisan di media massa dan media sosial. Ia juga dikenal sebagai pengurus masyarakat transportasi Indonesia pada 2005 sampai 2019 dan Dewan Pengawas Indonesia Road Safety Partnership atau IRSP. Darmaning Tias lahir dari keluarga sederhana. Tercatat pendidikan formal Darmaning Tias hanya lulusan sarjana filsafat Universitas Gadjah Mada atau UGM dan selebihnya otodidak. Gelar profesor diperoleh dari undangan, sertifikat, piagam, spanduk, dan sejenisnya sebagai bentuk pengakuan nyata dari masyarakat. Pada tahun 1986 bersama beberapa kawan lainnya ia mendirikan 6 TK di Kecamatan Panggang dan sampai sekarang masih terus berlangsung. Karya-karya beliau sudah sangat banyak, contohnya menulis beberapa buku yang berjudul Pulung Guntung, menyingkap tragedi bunuh diri di Indonesia pada tahun 2002, Pendidikan yang Memiskinkan pada tahun 2004, dan juga Pendidikan Rusak-Rusakan, kritik terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia pada tahun 2005. Dalam video tersebut, beliau mengatakan bahwa Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan terburuk dalam sejarah Indonesia karena Nadiem Makarim tidak memiliki pemahaman tentang pendidikan dan tidak mau mencari masukan dari para ahli pendidikan. Ki Darmaning Tias menyatakan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Nadiem Makarim kurang transparan dan klasifikasi kebijakan seringkali diberlakukan karena program-program tersebut tidak pernah dibagikan atau dimintai pendapat dari para ahli. Meskipun banyak pendidikan dan petinggi universitas memiliki keluhan serupa, Ki Darmaning Tias mengatakan bahwa ia tidak pernah mencoba berbicara langsung dengan Nadiem Makarim terkait polemik di kementerian. Yang berikutnya adalah terkait perubahan dan program pendidikan yang dijalankan oleh Nadiem Makarim dianggap tidak konsisten dengan prinsip pendidikan yang non-diskriminatif, seperti perubahan nama Balai Diklat menjadi Balai Besar untuk Pelatihan Guru Penggerak yang dianggap bertentangan dengan prinsip pendidikan non-diskriminatif. RUU Sidiknas juga disebut sebagai salah satu alasan Nadiem Makarim dianggap sebagai Menteri Pendidikan terburuk karena disosialisasikan ke komunitas tertentu dan dianggap kurang melibatkan stakeholder dan adanya klausul rahasia tidak untuk publik, dan naskah RUU tersebut menjadi perhatian. Baik, saya akan memberikan pendapat saya terkait pernyataan Ki Darmaning Tias pada video tersebut. Saya setuju dengan Ki Darmaning Tias terhadap masalah-masalah pendidikan di Indonesia saat ini. Akan tetapi, saya kurang setuju dengan pernyataan beliau bahwa Pak Nadiem Makarim merupakan menteri terburuk sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia. Karena seperti yang kita lihat bahwa banyak kebijakan Pak Nadiem yang sangat membantu pendidikan di Indonesia. Tidak seperti sistem pendidikan sebelumnya yang memungkinkan banyak sekolah membuat kecurangan demi meluluskan muridnya sewaktu ujian nasional. Siswa yang pintar dan ingin masuk PTN kalah dengan yang punya banyak uang. Kualitas guru juga semakin membaik
di mana guru mengajar sesuai keahlian di bidang masing-masing. Harus kuliah lagi untuk guru yang belum S1 dan masih banyak lagi. Jadi, kesimpulan dari saya terkait video tersebut adalah memang benar bahwa ada begitu banyak masalah-masalah dalam sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini. Antara lain, kurikulum yang sering berubah telah menjadi masalah dalam sistem pendidikan Indonesia. Rendahnya gaji guru, terutama guru honorer, menjadi salah satu faktor krisis guru di Indonesia. Kurangnya kesejahteraan pada pendidik, kurangnya fasilitas yang memadai, dan lain-lain. Namun, penting dicatat bahwa pandangan Ki Darmaning Tias tentang Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan terburuk adalah pandangan pribadi dan mungkin tidak mewakili pandangan semua pihak. Pandangan tentang kinerja seorang menteri dapat bervariasi dan subjektif, dan mungkin ada pandangan berbeda terkait kinerja Nadiem Makarim dalam lingkup pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih.